harus untuk peradaban Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang SMP atau Sistem Nasional Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Maharani dengan NPM 185040053. Perkenalkan, nama saya Kirania Frianti, NPM 1850413. Perkenalkan, nama saya Layali Asna, NPM 18504.006. Perkenalkan, nama saya Depilis Pikanur, NPM 1850448. Standar Nasional Pendidikan. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan harus dipenuhi oleh penyelenggara di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu memiliki fungsi dan tujuannya ada 3 poin. Yang pertama adalah dasar dari pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan. Kenapa harus seperti itu? Karena dari 3 tahap itu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Poin yang kedua adalah menjamin mutu pendidikan nasional. Mengapa harus dijamin mutu pendidikan nasional? Karena yang pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua untuk membentuk watak, dan yang terakhir untuk membentuk peradaban bangsa yang bermutu. Poin yang ketiga adalah untuk terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, ada 8 standar pendidikan yang harus ada di Indonesia. Poin yang pertama adalah SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai acuan utama dari sistem pendidikan nasional. Poin yang kedua adalah struktur isi. Struktur isi itu memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk mencapai lulusan kompetensi tertentu. Poin yang ketiga adalah standar proses pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif melalui yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian, dan yang terakhir adalah pengawasan pembelajaran. Poin yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Maksudnya, pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat yang sesuai dengan keahliannya dan berlaku pada undang-undang yang sesuai. Poin kelima adalah standar sarana dan prasarana. Maksudnya ialah harus memiliki perabot atau media pembelajaran. Dilanjutkan dengan lahan. Maksudnya ialah seperti ruang kelas, laboratorium, kantin, masjid, dan lainnya untuk menunjang efektif dalam belajar. Standar pengelolaan. Maksudnya ialah standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Poin yang ketujuh adalah standar pembiayaan pendidikan, meliputi 3 hal. Yang pertama adalah biaya investasi, yang kedua biaya personal, dan yang ketiga biaya operasi satuan pendidikan. Poin ke-8 adalah standar penilaian pendidikan. Maksudnya, pada jenjang pendidikan yang tinggi, penilaian itu ditentukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Intinya adalah SMP atau Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien.